hujan siang malam pagi sore kita istirahat. Goreng dulu jengkol sebelum hujan ya makan ya tetap makan, kita buat sambal jering. Syukur juga kita ya sahabat Buddha, kalau kita mau masak jering jengkol nggak kita beli lah, ada standby terus di pokok. Kita mau buat sambal jengkol sama udang kecepet atau rebon ya. Ini kita buat bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, tomat saja. Ini kita haluskan. Ini cabai pun kita nggak beli sahabat Buddha. Jadi bersyukur kita ya. Bersyukur sekali, lagi mahal-mahalnya cabai kita nggak beli cabai, untuk makan sendiri nggak beli kan. Gula pasir ya. Mari makan sahabat Buddha, ini dia rebus dan ubi, pucuk ubi, sambal jering, sambal tuk-tuk lagi, cabai ulit mentah ya. Apapun ceritanya, kalau hujan-hujan lah, kalau kesiang kalau kemarau-kemarau, tentu kalau makan tetap makan kan sahabat Buddha. Terima makan semuanya ya. Ini lauk kita. Syukur kita masih ada daun ubi, masih ada jengkol, masih ada batang pisang yang mau kita masak nggak beli, cabai nggak beli. Jadi nikmati aja lah sekarang, syukurin aja. Enggak. Kalau cabai mentah giling gini. Hai sahabat Buddha, salam menjuh-juah nanti Bapak Turara Senina Amin Jape Kamringan Ibas Kuning Jujahan. Horus baik kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Sahabat Buddha,
Kita nikmati aja ya. Bagaimana cuaca di tempat kalian sahabat Buddha. Di sini mulai dari tadi malam sampai ini udah jam 11 siang. Gak reda-reda hujannya sahabat Buddha. Mau keluar pun kami udah susah. Keluar sana. Udah banjir jalan yang di depan sahabat Buddha. Udah banjir. Ini kita nggak mau istirahat tapi harus istirahat. Hujan setiap hari di sini. Hujan. Ya memang bersyukur, yang penting sehat daripada kayak semalam sahabat Buddha. Pak udah kerja kemarin tiba-tiba pulang udah sakit, tensi rendah, badan udah bengkak, mulai dari ujung sampai ke ujung kaki bengkak. Jadi saya bilang kan sekarang baru saya ketawa sahabat Buddha. Pak udah sakit apa? Banyak tanya-tanyaan sahabat Buddha kan. Kenapa Pak Uda katanya? Sebenarnya gini sahabat Buddha. Awal ceritanya katanya dia sesak BAB, nggak permisi pun di sungai, di tengah hutan nggak permisi. Jadi taulah namanya kalau udah BAB itu kesesakan ya. Jadi langsung dia BAB aja nggak pamit. Jadi apa Pak Men? Tiba-tiba meriang panas dingin jam 3 pagi. Iya. Api. Tiba-tiba dia meriang katanya, meriang kedinginan, terus hidupkannya api di tengah-tengah malam jam-jam 3 pagi dihidupkan. Udah hidup api itu sama teman-temannya, api udah dekat api dia dibikin orang teman-temannya kan. Itu pun udah nggak terasa katanya, temannya udah ketakutan, nggak bisa lagi tidur, udah takut nengok aja kayak mana kadang karena di hutan itu tau lah kan, suara-suara tak apa pun kalau udah namanya malam, burung-burung pun udah pikiran nggak tenang, jadi ketakut suara burung pun. Jadi sahabat Buddha itulah kadang Pak Uda, padahal udah dia kayak mana ya diceritain ya. Kalau pengalaman di hutan sebenarnya Pak Uda ini udah pengalaman, cuman itulah kadang kan di kelalaian Pak Uda. Padahal dia bukan, kayaknya dari dulu, dari kecil pun dia udah biasa hidup di hutan. Cuman itulah kelalaian dia itu. Padahal karena udah mungkin sesak itu ya, udah nggak tertanya langsung. Aku sama Buddha sekarang lah baru bisa ketawa. Kalau nggak dari kemarin kayak mana lah kami ini, namanya juga suami kita sakit ya. Apalagi namanya udah nggak usah lah aku bilang, nanti kalau aku bilang pun mulai dari ujung sampai ke ujung kaki semuanya bengkak. Jalan pun Pak udah nggak bisa lagi, udah susah dia jalan ya karena udah bengkak semua. Jadi aku bilang obat kala dulu karena udah drop kali dia, aku tengok teleponlah dulu bidan sahabat Buddha untuk pertahanan untuk sementara kan. Nah, barulah udah agak stabil panasnya, dipegang pun ini aku kompresan air kompres ini pun udah panas, saking tingginya panasnya. Ukuran suhu demam itu pun sahabat Buddha udah kurasa high, udah tinggi kali memang panasnya ya. Ini kalau di gini kan aja pun gini ya, nggak lengket pun panas-panasnya sahabat Buddha. Memang itulah kadang kelalaian kita ini ya, lalai kayak lalai kan, Lalai. itulah. Padahal udah pengalaman di hutan sembarangan pula. Padahal biasanya dia itu kalau BAB pun entah dibikinnya lah tempat udah pamit gitu. Ini enggak. Di sungai langsung gini lah katanya, sampai di jalan sampai di rumah menangis lah dia Pak Uda. Kalian pikirnya ini laki-laki nggak bisa nangis? Nangis. Tuhan, kalaupun nanti aku mati, biarlah aku mati di rumah katanya. Jadi itulah pengalaman Pak Uda di saat dia lalai itu. Jadi buat sahabat Buddha bertanya, sakit apa Pak Uda? Inilah sakitnya, semuanya bengkak sahabat Buddha, semuanya. Nanti kalau kita ketawa dosa. Semuanya bengkak. Tapi ya sekarang ya syukurlah sahabat Buddha udah sehat lah. Ya ini pemulihan kan. Jadi karena Pak Uda ini orangnya dia suka dia rendah-rendah tensi terus, darah rendah dia, penyakit darah rendah juga iya. Jadi ini lagi
kita obatkan dulu, obat rumah sakit juga iya, obat minum-minuman jamu herbal yang kita buat kita tanam sobat Bida. Masa perbaikan gizi lah. Masa perbaikan gizi. Mau tak mau harus istirahat, mau tak mau harus istirahat. Kemana lagi ya, itu udah bersyukurlah sobat Bida udah sehat kan. Makanya kemarin si Ucok pun pulang kemari belum bisa juga ikut, jadi di rumah dulu lah untuk istirahat. Itulah sobat Bida perlunya, kalau biasanya kalau ikut kalau ikut teman yang satu lagi itu ingatkan juga, cuman ini nggak ingat. Nah, sekarang si Ucok manten baru, dia udah ada istrinya, nggak mungkin kan satu gubuk orang ini. Jadi kan biasa kan Ucok juga teman Pak udah kerja, itu mengingatkan, saling mengingatkan. Ini mungkin karena udah sesak juga sih Pak udah. Itulah sobat Bida sebabnya Pak udah sakit ya.